Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengenal Tuhan dalam kehidupan kita merupakan sesuatu yang sangat berharga. Karena ketika kita mengenal Tuhan, maka kita mengerti hidup kita adalah hidup yang berharga. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Apakah manusia bisa mengenal Tuhan? Pernahkah hal ini terpikir oleh saudara? Mungkin kita dapat berkata, manusia bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan kita menyetujuinya. Karena hari ini sekian banyak manusia mengakui bahwa Tuhan itu ada. Namun pertanyaannya adalah, dari manakah pengetahuan tentang hal itu? Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun, bahwa ia Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca di dalam firman Tuhan hari ini adalah peristiwa setelah peristiwa perempuan Kanaan yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Namun juga adalah peristiwa setelah peristiwa di mana orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah sebuah kontras yang luar biasa, bukan? Orang-orang asing seperti perempuan Kanaan, dia bisa percaya. Tetapi pemimpin agama bisa tidak percaya. Dan sekarang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka, menurut orang, siapakah Yesus? Maka ada banyak jawaban mengenai siapakah Yesus.
menurut pendapat banyak orang. Namun Tuhan tidak puas jikalau murid-murid hanya memberitahukan kepadanya siapakah Yesus menurut orang lain. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana menurut pemikiran, pandangan murid-muridnya sendiri, siapakah Yesus. Pengenalan pribadi kepada siapa Yesus itu sangat penting di mata Tuhan Yesus. Bukan karena kata orang, namun karena kita sendiri mengenal Dia. Simon Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan begini, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sebuah pengenalan yang luar biasa. Mesias punya pengertian orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Mesias memberitahukan kepada kita, ini adalah orang yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama, yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan Mesias ini adalah anak Allah yang hidup, yang memberitahukan hakikat siapakah Mesias. Mesias itu ilahi. Dia itu Allah itu sendiri. Terhadap jawaban Simon Petrus, bagaimanakah respon Tuhan Yesus? Yang pertama-tama, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa pengenalan kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, itu didapat melalui penyataan dari Bapa di surga. Terhadap jawaban Simon Petrus, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, karena apa yang engkau imani, apa yang engkau katakan, itu adalah karena penyataan Bapa yang di surga. Bukan karena kehebatan Simon Petrus, bukan karena kata orang." Saudara, mengenal Tuhan haruslah merupakan karena Tuhan yang menyatakan itu kepada kita. Karena kita memiliki keterbatasan, baik keterbatasan ragawi maupun keterbatasan karena kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita tidak dapat mengenal Allah sebagaimana seharusnya. Ketika kita bisa tahu Allah itu ada, juga itu adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupa Tuhan. Namun untuk mengenal Allah, maka mau tidak mau, kita harus bergantung kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, barulah kita orang yang terbatas, kita boleh mengenal Dia. Mengenal Yesus adalah Mesias, dan Dia adalah anak Allah. Ini merupakan sebuah anugerah yang besar kepada kita. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan menyatakan itu kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Dia. Itulah artinya anugerah. Ketika kita bisa percaya kepada Dia, karena Tuhan mau menyatakan diri kepada kita. Siapakah Yesus? Bukankah ini sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang patut kita syukuri kepada Tuhan? Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Dia akan membangun gerejanya di atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup.
Atau dengan kata lain, Tuhan akan membangun gerejanya di atas dasar dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Maka orang-orang ini, mereka hidup berdasarkan kepada imannya kepada Yesus Kristus, bahwa Dialah Mesias dan Anak Allah. Gereja bukan bangunan, tapi gereja adalah orang-orang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Dan yang sangat indah sekali, Yesus berkata, alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya, saudara-saudara, orang-orang yang mengenal Yesus Kristus atau yang percaya Yesus Kristus telah dilepaskan dari kebinasaan kekal. Karena ketika dia percaya, maka Tuhan memberikan dia hidup yang kekal. Tidak ada sesuatu yang dibangun di dunia ini yang dapat memberikan kita hidup yang kekal. Segala sesuatu di dunia ini akan menghadapi kebinasaan. Namun Tuhan Yesus, Dia membangun gereja yang mana alam maut tidak dapat menguasainya. Tidak ada seorang manusia yang dapat mengatasi alam maut. Tetapi Tuhan Yesus, Dia akan menolong kita, melepaskan kita dari kebinasaan kekal. Ketika kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini sesuatu yang sangat membuat kita sukacita? Kita tidak perlu lagi takut akan kebinasaan itu, karena kita sudah memiliki hidup yang kekal. Marilah kita menjadi orang-orang percaya yang selalu bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang percaya diberikan otoritas dan kepercayaan untuk memberitakan Injil. Apa yang saudara pikirkan ketika saudara diminta memberitakan Injil? Seringkali yang dipikirkan oleh kita adalah, ini sebuah tugas, ini sebuah beban. Tetapi pernahkah saudara berpikir, pemberitaan Injil adalah otoritas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ketika Tuhan mengutus kita, Dia berkata segala kuasa di bumi dan di surga berada di dalam tangannya. Dan dengan itu Dia mengutus kita untuk memberitakan Injil. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kepada mereka diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang mereka ikat di bumi ini telah terikat di surga. Apa yang mereka lepaskan di bumi ini telah terlepas di surga. Bukan berarti seorang pemberita Injil yang menentukan keselamatan seseorang. Namun pemberita Injil dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan, pilihan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Sehingga orang-orang yang memang akan diselamatkan, kita dipakai Tuhan untuk mengkonfirmasi keselamatannya. Saudara, bukankah ini sebuah privilege, hak istimewa bagi kita? Boleh ambil bagian
di dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan keselamatan yang besar itu, yang telah dimeteraikan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita menghargai otoritas dan kepercayaan memberitakan Injil dengan cara kita mulai menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jikalau kami boleh mengenal Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menyatakan diri-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengenal Engkau. Bukan karena kemampuan kami berpikir, ataupun pengetahuan kami yang luas, tapi semata-mata karena penyataan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih. Mengenal Engkau adalah sesuatu yang begitu penting dalam hidup kami. Karena sesungguhnya kami manusia berdosa yang binasa dan mengalami kebinasaan kekal. Tetapi karena Kristus, karena pengenalan kami kepadamu, kami boleh menerima hidup yang kekal. Tuhan, biarlah kami boleh mensyukuri, kami boleh menikmati kehidupan itu, dan kami boleh sungguh-sungguh menghargainya dengan menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga menyatakan kemuliaan Tuhan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Namun ya Tuhan, tolong kami, supaya kami juga masuk dalam rencana Tuhan, untuk ambil bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan, dengan memberitakan kabar baik kepada orang lain. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami mendapat hak istimewa di dalam mengikuti rencana Tuhan. Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Kepadapun siapa kami berjumpa, jadikan kami berkat Injil. Jadikan kami orang-orang bersaksi akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.